Halo guys, balik lagi di Seeker dengan Glenn di sini. Kali ini gua akan bawain cerita tentang ninja terhebat di Jepang yang namanya Hattori Hanzo. Nah, ntar kita panggil aja dia Hanzo ya. Jadi Hanzo yang kali ini gua mau share tuh adalah seorang samurai sekaligus ninja pada zaman perang saudara di Jepang. Sekitar tahun 1500 sampai 1600-an lah. Saat itu Jepang kebagi-bagi jadi banyak banget provinsi atau daerah kekuasaan. Di mana satu daerah kekuasaan itu akan dikuasai oleh satu orang daimo. Daimo itu mungkin di sini tuh bisa dibilang seperti gubernur lah. Nah, dan daimo ini tuh punya bawahan beberapa keluarga samurai guys. Nah, samurai ini tuh artinya bangsawan militer abad pertengahan dan awal modern Jepang. Jadi samurai ini tuh nama kedudukan seseorang ya guys, bukan sebutan pedang. Kalau pedang yang namanya katana itu untuk pedang yang panjang dan wakizashi itu untuk pedang yang pendek. Yuk kita lanjut ceritanya. Jadi Hanzo itu seorang samurai dan juga seorang ninja. Ninja ini asal katanya dari nin yang artinya menyusup dan ja itu artinya manusia. So ninja artinya seseorang yang bergerak secara rahasia. Jadi ninja ini tuh seorang mata-mata di zaman feodal di Jepang yang terlatih dalam seni ninjitsu Jepang. Ninjitsu artinya seni pergerakan sunyi. Jadi tugas utama ninja sebenarnya bukan membunuh, tapi menyusup guys. Nah, Hanzo ini punya kemampuan ninjutsunya tuh luar biasa banget. Mulai dari meringankan tubuh, terus nyelam berjam-jam, bersembunyi dan bergerak lewat bawah tanah sampai menyamarkan diri di dalam kegelapan. Terus dia juga tuh masternya ilmu tali, dan ini tali tuh dibuat untuk ngejerat dan ujungnya tuh dikasih senjata buat nangkep atau bunuh musuh. Dia juga nguasain psikonesis atau kemampuan memanipulasi objek dengan pikirannya. Keren ya guys ya. Kemampuan ini juga dipakai banget sama dia untuk ngeprediksi taktik serta kekuatan lawan secara akurat. Selain dirinya seorang ninja, Hanzo ini juga jago gunain pedang. Kemampuannya termasuk sangat tinggi di dalam urusan tarung pedang. Hanzo juga jago dalam taktik perang dan piawai dalam gunain tombak. Luar biasa ya guys ya, kemampuan si Hanzo ini tuh. Dan kepiawannya ini tuh bisa jadi nggak kalah dari samurai legendaris Miyamoto Musashi yang kemarin saya udah bahas profilnya dia. Cuman mereka ini belum pernah berhadapan karena di saat Musashi aktif, Hanzo sudah keburu meninggal. Hanzo ini tuh lahir di provinsi Mikawa pada tahun 1542. Tapi dia juga suka pergi ke provinsi Iga, tempat keluarga Hattori berada. Dan Hanzo mulai belajar ilmu bela diri itu pada usia 8 tahun di Gunung Kurama. Dan pada usia 12 tahun, dia udah berhasil jadi seorang ninja. Bakat orang ini tuh gede banget dalam seni bela diri. Bahkan di usia 18 tahun, Hanzo lagi-lagi sukses jadi master ninja. Keluarga Hattori memang berkuasa di provinsi Iga dan dia jadi pemimpin komunitas ninja-ninja di situ. Bokapnya Hanzo ini, yakni ninja Yasunaga Hattori, ngelayanin seorang daimyo yang bernama Matsudaira Kyoyasu, dan orang ini adalah kakeknya Tokugawa. Tokugawa inilah yang kemudian hari bakal jadi tuannya si Hanzo Hattori. Jadi ngelayanin turun-temurun gitulah guys. Dan ini tuh udah biasa di zaman itu. Gak munafik juga. Salah satu alasan yang bikin setiap ninja setia kepada seorang daimyo, ya tentu saja arus uang mereka tuh yang terjamin. Bayaran ninja itu tinggi. Soalnya di zaman itu para daimyo lagi pada saling serang buat ngerebutin daerah daimyo lainnya. Jadi contohnya mungkin kayak Gubernur Jabar nih nyerang ke Gubernur Jawa Tengah untuk direbut daerah kekuasaannya. Dan si Hanzo ini tuh dipercaya banget sama Tokugawa. Bukan cuma dalam hal militer aja guys, tapi juga sampai ke urusan politik. Terus gimana ceritanya
sampai si Hanso ini kok bisa dipercaya dan jadi andalannya Tokugawa? Ini dimulai pas mereka tuh lagi ada di Mikawa. Si Tokugawa tuh nantang si Hanso buat kuat-kuatan nahan nafas di dalam air. Terus si Tokugawa ini pakai nyekek lehernya si Hanso dengan selembar kain. Jadi kayak dibelit gitulah lehernya. Tapi Hanso mah kalem aja guys. Tantangannya si Tokugawa itu dihadapi dengan tenang. Dan akhirnya dia berhasil lolos dari tantangannya si Tokugawa. Tokugawa yang ikutan masuk ke dalam air dan nyekek si Hanso, malahan dia yang pucat dan kehabisan nafasnya. Terus dia nanya ke Hanso, berapa lama sih seorang ninja tuh bisa bertahan di dalam air? Si Hanso bilang 1 atau 2 hari, tergantung permintaan Tuan. Gila ya, si Hanso tuh nyelam lagi dong buat ngebuktiin omongan yang barusan. Sampai beberapa jam lah dia nyelam lagi. Si Tokugawa tuh cemas dan terus memanggil-manggil namanya si Hanso. Apa si Hanso ini punya insang kali ya? Sampai bisa berjam-jam di dalam air. Tapi menurut legenda, Hanso ini tuh emang punya kekuatan supranatural gitu. Mungkin kalau di Indonesia tuh kayak orang yang tahan bacok kali gitu ya. Dan Hanso pun akhirnya nongol ke permukaan tanpa tanda-tanda kehabisan nafas. Dan dia malah nyerahin sebuah pedang pendeknya si Tokugawa, yaitu wakisasinya Tokugawa tuh. Dan mungkin si Tokugawa mikir ini pedang siapa gitu kan. Ternyata itu pedang pendeknya si Tokugawa yang ada di pinggang tadinya. Jadi mungkin zaman sekarang tuh kalau bisa dibilang tuh kayak copet gitulah. Si Hanso tuh bisa ngambil barang tanpa gak kerasa. Dan disitulah si Tokugawa menjadi terpukau sama kemampuannya si Hanso. Dan kemudian ngejadiin dia anak buah andalannya sekaligus sahabatnya. Tokugawa ini di kemudian hari ngediriin pemerintahan pusat yang bertahan selama 300 tahun. Alias bertahan selama 15 generasi keturunan guys. Ini gak gampang. Ini artinya dia harus naklukin seluruh daimyo di Jepang atau raja-raja kecil tadi. Dan bikin mereka jadi klan di bawah klannya Tokugawa. Tapi klan mana yang mau nyerah gitu aja? Ini artinya dia harus naklukin klan-klan musuhnya bahkan lewat perang sekaligus. Dan ini juga gak gampang. Ada puluhan klan saat itu guys. Kebayang gak naklukinnya satu-satu? Tapi Tokugawa gak ngelakuin semua ini sendirian. Dia banyak dibantu sama komandan-komandan perangnya. Tetapi yang paling terkenal saat itu adalah Honda Tadakatsu dan tentu saja Hattori Hanzo. Keberhasilan Tokugawa ini juga gak lepas dari kemampuan dia dalam ngelobi banyak prajurit yang kemampuannya tinggi. Tokugawa juga banyak dibantu oleh klan ninja, terutama klannya Hattori. Selama periode perang saudara di Jepang, para ninja itu jadi agen yang paling penting di dalam pengumpulan informasi dan eksekusi yang cepat. Sebenarnya banyak daimyo yang memperkerjakan ninja, tapi nggak ada daimyo yang sepintar Tokugawa, yang punya cara pikir disukai oleh para ninja, termasuk Hattori Hanzo. Nah guys, tahu nggak kapan perang pertamanya si Hanzo ini? Jadi perang pertamanya Hanzo Hattori itu waktu dia umur 16 tahun dong. Saat itu Hanzo ikut dalam pasukan yang nyerang Kastil Udo. Terus di tahun 1562, Hanzo ini nyelamatin istri dan anak perempuan Tokugawa yang disandra oleh musuh. Hanzo juga ikut dalam perang-perang besar klannya Tokugawa lainnya. Contohnya perang Anegawa di tahun 1570 dan juga perang Mika Tagahara tahun 1572. Nah saat perang Anegawa, Tokugawa itu kerjasama dengan Oda Nobunaga. Oda Nobunaga itu adalah tokoh pemersatu Jepang. Dan musuhnya si Oda ini adalah adik iparnya Oda, namanya Nagamasa Azai. Di perang ini kolaps Tokugawa dan Oda tuh menang. Karena jasanya di dalam perang Anegawa ini, Hanzo sampai dapat julukan Oni no Hanzo. Yang kalau diterjemahin ke bahasa Indonesia tuh jadi Hanzo sang iblis. Nah, Tokugawa ini tuh punya dua komandan perang lah. Namanya Hanzo, dua-duanya Hanzo nih.
Dan untuk ngebedain, yang satu tuh namanya tuh Hanzo Hattori dan satu lagi tuh namanya Watanabe Hanzo. Nah, untuk ngebedain dua Hanzo ini, jadi si Hanzo Hattori itu dikasih julukan Oni no Hanzo, yaitu Hanzo sang iblis. Yang satu lagi si Watanabe Hanzo ini dijulukin Yari Hanzo. Yari itu artinya tombak. Dan pada perang Mika Tagahara, Hanzo juga sangat berjasa. Di dalam pertempuran ini pihak Tokugawa tuh kalah dari klannya Takeda Shingen. Bahkan Tokugawa itu terdesak dan terus kondisinya juga bahaya. Jadi mau gak mau Tokugawa harus kabur dari perang. Dan kala itu Hanzo sanggup nangkep mata-mata Takeda yang namanya Chikuan. Terus si Hanzo ini nyerang balik pasukan Takeda cuma dengan 30 orang aja di sungai Tenryu. Dan di sini Hanzo berhasil bikin Takeda yang udah hampir menang, jadi dia narik pasukannya dan pulang. Suatu kali Oda Nobunaga itu dibunuh oleh Akechi Mitsuhide. Dan kalian masih ingat kan, Oda itu tuh teman kolapsnya Tokugawa. Dan Oda ini tuh seorang daimyo gede yang cita-citanya pengen nyatuin Jepang. Si Akechi ini pengen ngerebut posisinya si Oda. Dan setelah si Oda berhasil dibunuh, Akechi ngarah ke Tokugawa. Soalnya si Tokugawa ini adalah temannya si Oda. Dan saat itu Tokugawa sama pengikutnya udah sampai di daerah Sakai. Mereka itu lagi istirahat dan stay sejenak. Di sana Tokugawa tuh dengar kalau Oda itu dibunuh. Dan pasukan Akechi juga dengar kalau pasukan Tokugawa tuh lagi ada di tempat yang gak jauh dari mereka. Nah, ini bikin pasukan Akechi untuk ngerencanain buat nyergap Tokugawa dan pasukannya. Tokugawa dan pasukannya juga punya rencana untuk pulang ke Mikawa, markasnya mereka. Tapi masalahnya, provinsi Mikawa tuh masih sangat jauh banget. Sedangkan pasukan Akechi itu udah siap-siap ngehadang di sepanjang jalan yang bakal dilewati sama pasukannya Tokugawa. Pada titik ini, Hanzo ngasih saran buat supaya mereka tuh ngambil rute yang ngelewatin provinsi Iga. Karena provinsi Iga itu bisa dibilang markasnya si Hanzo. Dan Hanzo di situ sudah seperti salah satu pembesarnya lah. Dan Hanzo ini juga punya hubungan baik sama para ninja di provinsi Iga. Nah, jadinya Honda Tadakatsu ini dan Hattori Hanzo dikirim buat buka jalan duluan di depan. Dan seperti yang diharapin mereka, para ninja Iga setuju buat nunjukin jalan dan mereka juga dikasih tahu jalan pintasnya ke Mikawa. Dan para ninja ini pun juga ngawal dan ngelindungi si Tokugawa sampai akhirnya Tokugawa dan pasukannya berhasil ke Mikawa dengan aman. Hanzo ini meninggal di tahun 1596 di umur 54 tahun karena sakit. Tapi ada juga cerita atau rumor kalau Hanzo ini dibunuh oleh ninja saingannya. Namanya Ninja Fuma Kotaro di dalam sebuah pertempuran. Hanzo katanya sih dijebak dan perahunya tuh dibakar sama si Fuma ini. Dan kekuasaan Hanzo ini diwarisin ke anaknya namanya Masanari yang baru berusia 18 tahun. Cuman sayangnya si Masanari ini itu nggak nguasain jurus ninjutsu dan dia juga nggak pandai dalam mimpin klan Iga. Akibatnya para ninja ini nganggap Masanari itu nggak pantas ngewarisin nama besarnya Hanzo. Dan ini ngakibatin perpecahan. Dan para ninja ngeberontak dan ngedesek Masanari ini untuk turun dari kursi kepemimpinan. Jumlah ninja yang ngeberontak itu juga nggak dicatat sih dengan jelas. Tapi para sejarawan nyatet pemberontakan tersebut sebagai salah satu pemberontakan paling besar di dalam sejarah Jepang. Dan di tahun 1605, klan Iga itu terpecah jadi 4 bagian yang masing-masing dipimpin oleh samurai yang kedudukannya rendah. Klan Iga pun juga tenggelam dan gak pernah kecatat lagi sampai mencapai kejayaan seperti yang pernah diraih di zaman kepemimpinan Hanzo. Dan sampai hari ini ada benda-benda untuk mengenang kisahnya Hanzo ini. Misalnya ada gerbang Hanzo yang ada di istana Kokyo. Terus juga ada jalan Hansomon. Makamnya juga ada di kuil pemakaman Sainen Ji di Shinjuku, Tokyo.
Di kuil itu juga ada tombak kesukaannya Hanzo dan juga helmnya. Oke guys, sampai di sini dulu ceritanya. Semoga kisah Hanzo ini bisa menjadi atau kasih inspirasi buat kita semua. Jangan lupa untuk di like, ditonton terus, share, komen, dan tentunya subscribe. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya.